Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya memulai pembelajaran pada materi mata kuliah kali ini, baiknya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya M. Nasuhi Esos MAP, merupakan salah satu dosen yang mengajar di program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen pada gelombang pertama di tahun 2026 sebagai bentuk pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran disingkat PDD UKT-PT yang dilaksanakan oleh Kemendikti-Saintik. Pada sesi ini saya akan menyampaikan dan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu seperti teori governance, teori organisasi, sistem administrasi negara, dan perilaku organisasi. Namun pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu pada program studi administrasi publik, yakni sistem administrasi negara. Mata kuliah sistem administrasi negara merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang terdiri dari 3 SKS yang berada di semester 2. Mata kuliah ini diharapkan akan dapat memberikan pengetahuan dasar tentang sistem administrasi negara kepada mahasiswa sebagai lanjutan mata kuliah wajib pada semester yang sudah dilaksanakan. Sebagai salah satu dosen, saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian, di mana pada bidang pengajaran ini saya menetapkan sistem pengajaran DII, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah bagaimana saya melakukan proses pembelajaran kepada mahasiswa sehingga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Adapun materi yang saya sampaikan mengacu pada CPL dan CPMK. Metode pembelajaran di mata kuliah ini terdiri dari 14 kali pertemuan dan proses pembelajarannya dengan tatap muka. CPL yang diterapkan dalam proses pembelajaran di mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, aspek sikap. Kedua, aspek keterampilan. Ketiga, aspek keterampilan umum. Dan keempat, aspek pengetahuan. Proses pembelajaran yang saya laksanakan menggunakan referensi seperti buku ajar, kemudian jurnal-jurnal yang sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu. Dan selain itu, saya juga menggunakan media Edlink sebagai pendukung dalam proses pembelajaran. Proses interaction dilaksanakan menggunakan metode SLC, di mana mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, dan metode FGD, yang mana mahasiswa bisa menyampaikan gagasan, ide, dan pendapatnya dalam berbagai diskusi, serta metode penugasan baik secara individu maupun secara kelompok. Dalam pembelajaran ini, saya juga menggunakan LMS sebagai pendukung di mana mahasiswa akan mengisi absensi, mendownload dan mengupload dokumen yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Terakhir, asesmen. Asesmen adalah indikator penilaian hasil dari kegiatan belajar mengajar. Penilaian tersebut mulai dari kehadiran, tugas, UTS, tentu juga UAS, yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan objektif. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hadi ila syabir rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Masih semangat untuk belajar?
Di pertemuan kali ini kita lanjut sesi di minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu kita membahas tentang peran administrasi negara. Nah, jadi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, agar apa yang kita harapkan, apa yang kita pelajari kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta salah satu temannya untuk memimpin doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita sama-sama membukanya dengan membaca selawat naratain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Di sesi ini kita akan melanjuti sesi yang kemarin. Ya Pak, jadi dari materi yang minggu kemarin yang Bapak sampaikan yang terkait 5 poin. Yang pertama pelaksanaan kebijakan atau implementator, yang kedua penyediaan pelayanan publik, yang ketiga pengatur dan pelindung masyarakat, yang keempat pengelola sumber daya negara, dan yang kelima instrumen perubahan sosial atau agent of change. Jadi yang saya mau tanyakan yang dari 5 poin ini ada 2. Yang pertama yaitu tentang pelaksanaan kebijakan, dan yang kedua tentang instrumen perubahan sosial atau agent of change. Jadi itu yang belum saya pahami terkait dari 5 poin yang Bapak sampaikan kemarin. Baik, pertanyaan ini saya akan melemparkan kepada teman kalian. Adakah yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, silakan. Administrasi negara bertugas mengubah undang-undang atau keputusan politik menjadi tindakan nyata. Tanpa administrasi yang baik, kebijakan sehebat apapun hanya akan menjadi tumpukan kertas. Tanpa hasil yang real yang akan diterima oleh masyarakat, artinya di sini adalah bagaimana pemerintah dan aparatur negara atau birokrasi dapat menerapkan undang-undang dengan melakukan program yang nyata sebagai wujud dari pelaksanaan undang-undang. Contohnya meliputi Dinas Pendidikan menjalankan program pendidikan gratis atau bantuan operasional sekolah. Kedua, Dinas Kesehatan mengelola BPJS yang baik dan adil. Bagaimana lembaga kepolisian menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjaga keamanan yang baik di bidang hukum atau aparatur lalu lintas. Oke, itu poin yang pertama yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan atau implementator. Nah, kemudian ada pertanyaan yang kedua yang berkaitan dengan instrumen perubahan sosial. Di antara kalian ada yang bisa jawab nggak? Saya Pak. Oke, silakan. Saya menjawab dari poin yang kedua, yakni tentang instrumen perubahan sosial atau agent of change. Jadi administrasi negara tidak hanya menjadi status quo, tetapi juga mendorong perubahan ke arah yang lebih baik melalui program pembangunan yang berkesinambungan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Tentunya yang dimaksud di sini adalah infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, perbankan, kesejahteraan, keamanan rakyatnya, dan lain-lain yang menjadi kebutuhan dasar dari rakyat. Karena landasan penyelenggaraan negara, penyelenggaraan administrasi negara di Indonesia berpijak pada 3 landasan utama: Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila yang menjadi pedoman dalam setiap gerak birokrasi dan pelayanan publik. Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara secara adil untuk kedaulatan rakyatnya. Administrasi negara harus berorientasi pada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam
ekonomi, sosial, budaya, dan agama, sesuai dengan aturan yang sudah jelas tertuang di pasal-pasal yang terdapat di Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baik, apakah bisa dipahami? Ya, bisa dipahami Pak. Bisa. Kemudian kita lanjut dengan unsur-unsur pokok sistem administrasi negara. Nah, jadi ada berapa komponen dasar yang mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Jadi di situ di slide-nya sudah ada organisasi pemerintah. Yang kedua eksekutif. Yang ketiga yudikatif. Jadi organisasi pemerintah itu memiliki tanggung jawab kepada kita untuk melindungi kita sebagai rakyatnya, mengayomi kita sebagai rakyatnya. Nah, di situ selain dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ada juga namanya Mahkamah Konstitusi. Ya, itulah bagian-bagian terpenting dari yang namanya organisasi pemerintah. Antara yang kedua itu manajemen tata laksana. Apa itu manajemen tata laksana? Cara untuk menjalankan sistem pemerintahan, menyelenggarakan seluruh sumber daya agar target instansi tercapai secara efektif. Jadi instansi itu adalah lembaga birokrasi. Artinya bahwa masyarakat mudah untuk mengakses, ya, mudah untuk mendapatkan informasi juga masyarakat dimudahkan. Nah, kemudian yang kedua efisiensi dan efektivitas. Kalau dilihat dari tujuan utama manajemen atau tata laksana. Nah, jadi di situ efisiensi dan efektivitas ini mengoptimalkan, ya, pengguna anggaran, waktu, dan personal demi hasil yang maksimal. Kemudian yang ketiga, ketertiban administrasi. Nah, jadi memastikan bahwa seluruh prosedur kerja terdokumentasi dan berjalan sesuai regulasi. Yang terpenting juga yang berkaitan dengan tujuan utama manajemen atau tata laksana, yaitu transparan dan akuntabel, ya, terbuka dan bertanggung jawab. Jadi semua lembaga negara itu harus bertanggung jawab. Jadi tujuannya apa? Untuk mewujudkan tata kelola yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan kepada kita, ya, selaku masyarakat. Nah, tujuan utama manajemen tata laksana itu adalah pelayanan publik prima. Jadi pelayanan publik prima ini meningkatkan mutu pelayanan untuk masyarakat agar lebih cepat dan mudah dan responsif. Jadi artinya bahwa kita yang membutuhkan, mereka juga harus cepat untuk menanggapi segala kebutuhan dari rakyatnya. Nah, kemudian di situ ada keuangan negara, ya. Ada aparatur negara, kemudian ada keuangan negara. Ini menarik nih, ya. Kalau keuangan negara ini berkaitan dengan, ya, berkaitan dengan pajak. Poin yang ketiga itu aparatur negara, ya. Kalau aparatur negara di sini bahwa semua sistem di dalam penyelenggaraan negara itu sudah diatur oleh yang namanya Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB. Nah, di situ PAN-RB ini secara umum berfungsi merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kebijakan dari bidang aparatur negara. Nah, jadi kalau dilihat dari fungsinya bahwa kementerian ini memiliki fungsi pertama perumusan dan penerapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara akuntabilitas.
kemudian melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kebijakan, baik di bidang reformasi birokrasi maupun yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dari aparatur negara sipil. Kemudian yang ketiga fungsinya adalah melakukan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi. Kemudian yang keempat, koordinasi pelaksanaan survei dan pengawasan penyelenggara administrasi pemerintah. Jadi mereka harus melakukan survei, ya, untuk melakukan pengawasan selama 1 tahun ini berjalan atau tidak, ya, semua birokrasi. Semua itu diatur, ya, diatur berdasarkan undang-undang. Ya. Nah, jadi undang-undang itu ada Undang-Undang Nomor 25 sebagai pendukung, ya, di dalam fungsi Kementerian Aparatur Negara. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi. Di sini ada yang menarik untuk kita ketahui bersama terkait dengan keuangan negara. Keuangan negara itu menurut adik-adik itu bersumber dari mana? Pajak. Dari pajak. Ya. PPN sama PBB. Kita mesti harus mengenal, ya, beragam sumber pendapatan negara dari pajak hingga PNBP yang sangat krusial. Nah, jadi jenis-jenis pajak, ya, jenis-jenis pajak ini ada namanya pajak penghasilan PPH, kemudian ada pajak pertambahan nilai atau PPN, kemudian ada pajak bumi dan bangunan PBB, kemudian ada bea materi, ya. Kemudian ada cukai, ada bea masuk dan bea keluar, yaitu ekspor impor. Nah, jadi penerimaan negara yang bukan pajak, ya. Jadi ada penerimaan negara yang bukan pajak atau PNBP. Nah, jadi sumber pendapatan dan pemanfaatan aset dan layanan. Nah, jadi penerimaan negara bukan pajak adalah pungutan yang dibayar oleh orang secara pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung. Nah, kemudian kategori dari PNBP, ya. PNBP dari pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian di situ ada PNBP dari pelayanan umum. Ini berkaitan dengan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat seperti biaya pembuatan paspor, SIM, STNK, perizinan, biaya pendidikan, hingga denda tilang. Itu bagian dari PNBP dari pelayanan umum. Kemudian ada PNBP dari kekayaan negara lainnya. Jadi di sini meliputi aset negara. Kemudian yang terakhir PNBP dari denda atau penerimaan lainnya. Apa itu? Termasuk denda atas penyelenggaraan hukum, hasil lelang, hingga penerimaan dari kegiatan operasional kementerian lembaga yang tidak masuk kategori di atas, artinya kategori yang tadi yang yang 4 poin itu, ya. Ini kan ada 5 poin. Nah, kemudian ada juga sumber pendapatan negara dari hibah. Hibah bantuan tanpa kewajiban pengembalian. Nah, hibah ini ketika bencana alam, ya, seperti yang pernah terjadi gempa bumi. Jadinya banyak negara yang memberikan kita bantuan dan itu tidak boleh dikembalikan. Bantuan itu diberikan secara sukarela dan jumlahnya besar. Jadi bantuan itu muncul dari hubungan negara, pajak yang tadi itu. Jadi untuk membangun infrastruktur jalan, jambatan, pelabuhan, bandara, kemudian menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, membiayai pertahanan keamanan negara, menjalankan program bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu. Nah, kemudian membayar gaji pegawai negeri dan para pegawai yang sudah pensiun. Baik, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira ada pertanyaan nggak? Saya, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak, bisakah Bapak menjelaskan nama-nama organisasi pemerintahan dan harus bagaimana organisasi ini harus bekerja
Dasar 1945 dan Pancasila. Oke, itu. Baik, sebelum saya jawab, adakah yang lain yang mampu menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Organisasi Pemerintahan Republik Indonesia terbagi menjadi lembaga penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah. Lembaga negara di pusat terdapat lembaga eksekutif, yakni Presiden dan Kementerian, lembaga legislatif, MPR, DPR, DPD, dan lembaga yudikatif, MA, MK, KY, ditambah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Sedangkan di tingkat provinsi ada gubernur bersama dengan sekda, bersama dengan perangkat OPD-nya. Sedangkan di daerah atau kota ada eksekutif, bupati dan wakilnya, ada yudikatif, Polres, Kodim, Kejaksaan, SKPD-nya, dan tentu yang paling bawah camat. Sementara di legislatifnya, DPRD sampai organisasi di tingkat desa eksekutifnya kepala desa. Jadi semua harus mampu melakukan kerjasama yang baik agar dapat mencapai tujuan. Oke, jadi itulah pentingnya administrasi ya. Jadi administrasi itu merupakan proses kerjasama ya, kalau secara teorinya. Bagaimana lembaga-lembaga tadi mampu melakukan kerjasama dari pusat sampai daerah. Walaupun pada dasarnya sudah diatur masing-masing dengan undang-undang, ya, seperti misalkan undang-undang otonomi desa, undang-undang otonomi daerah itu sudah diatur. Tetapi untuk mencapai tujuan itu, maka semua lembaga itu harus bekerja sama secara optimal. Nah, salah satu contoh. Misalkan yang berkaitan dengan masyarakat miskin, apakah pemerintah pusat akan mengetahui data itu tanpa dilakukan oleh pemerintah desa yang paling bawah, yaitu kepala lingkungan? Bisa nggak menurut kalian? Nggak bisa kan? Ya, baik. Jadi itu ya. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Bisakah Bapak jelaskan apa tujuan utama manajemen atau tata laksana jika dikaitkan dengan sistem administrasi negara? Ya, tata laksana ya. Jadi sebelum saya akan jawab, ada di antara kalian yang mampu menjawab pertanyaan temannya? Saya, Pak. Silakan. Jadi tujuan utama manajemen atau tata laksana ada 5. Yang pertama, pencapaian tujuan organisasi, yaitu menyelaraskan seluruh sumber daya agar target instansi tercapai secara efektif. Kedua, efisiensi dan efektivitas, yaitu mengoptimalkan penggunaan anggaran, waktu, dan personel demi hasil kerja maksimal. Ketiga, ketertiban administrasi, memastikan seluruh prosedur kerja terdokumentasi dan berjalan sesuai regulasi. Keempat, transparansi dan akuntabilitas, mewujudkan tata kelola yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang kelima, pelayanan publik prima. Ini meningkatkan mutu pelayanan, mutu masyarakat agar lebih cepat, mudah, dan responsif. Jadi itulah pentingnya kita memahami tentang bagaimana unsur-unsur dari administrasi itu. Jadi pertemuan ini kita cukupkan ya. Jadi kita mampu menarik kesimpulan ya terkait dengan unsur-unsur dari sistem administrasi atau unsur pokok sistem administrasi seperti yang tadi disebutkan. Di situ ada organisasi pemerintah, ada manajemen tata laksana, ada aparatur negara, ada keuangan negara, ada hukum peraturan, ada sarana prasarana, kemudian hubungan dengan masyarakat, kepegawaian sumber daya manusia, dan tentu tujuan. Jadi poin-poin tersebut merupakan bagian terpenting ya di dalam penyelenggaraan negara. Terima kasih ya. Tapi sebelum kita akhiri, saya akan memberikan tugas. Siap adik-adik? Ya. Pak, Ya. untuk tugasnya kalau boleh tahu bagaimana cara pengerjaannya? Oke. Ya, yang biasa ngerjain tugas coba sampaikan sama temannya. Cara pengerjaannya mungkin harus mempelajari buku ajar, terus jurnal-jurnal yang berkaitan dengan mata kuliah kita saat ini, dan materi-materi yang sudah diupload di Adlink untuk menjadi referensi kami untuk dijadikan tugas. Oke, itu kan.
Jadi setiap sesi, mulai dari sesi pertama sampai dengan sesi hari ini sudah ada. Ya. Jadi kalian itu tinggal mengambil mana yang kalian suka. Kalian kan dengan download saja, ya. Download dari semua materi yang tadi sampaikan. Kemudian kalian pilih mana tugas yang kiranya kalian suka dan terasa bahwa tugas ini sesuai dengan kemampuan. Nah, dalam hal itu di dalam teori-teori atau sesi-sesi yang pernah kita pelajari sebelumnya di situ lengkap. Mulai dari sesi kedua semua ada sampai dengan sesi terakhir semua ada kan? Nah, jadi terserah kalian mau ngambil yang mana. Cuman kalian harus melengkapi tugas itu dengan cara mendownload buku ajar yang berkaitan dengan mata kuliah, ya, berkait dengan judul yang kalian sukai untuk memberikan tugas. Kemudian selain dari buku ajar yang berkaitan dengan mata kuliah, juga jurnal bagi pendukung referensi itu minimal 3 dan maksimal 5. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendukung judul yang kita jadikan tugas. Jadi kembali lagi Bapak sampaikan, tugas itu bebas judul, tetapi tidak boleh ya keluar dari materi yang sudah kita pelajari. Itu lengkap. Di dalam materi itu sudah ada juga kan? Sudah ada item-item pengertiannya, kalian tinggal menjabarkan saja. Tapi jangan murni kalian ambil sana, jangan. Ya, kalian pahami, kalian uraikan, paham maksudnya? Kalian uraikan dengan objek yang menjadi judul kalian menulis itu objeknya. Nah, setelah diuraikan, kemudian baru dicari referensinya di situ untuk menguatkan. Berarti kita sambil ambil satu materi saja dari sekian banyak materi. Iya, terserah bebas dari materi-materi yang sudah kan? Yang sudah dikirim. Iya, kalian kan tinggal download saja kan? Iya. Kalian ambil itu mana kira-kira, cuma jangan sama. Ya, harus beda. Yang saya ampu itu mampu tidak dipahami dari sekian kali sesi kita lakukan. Oke? Dipahami? Oke? Semangat mengerjain tugas? Semangat ya? Semangat Pak. Oke, semangat. Semangat. Jadi mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan kali ini ada manfaatnya untuk kalian. Amin. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.